semua sehat selalu dan bahagia. Hari ini aku mau memasak ayam geprek cabai hijau. Menu satu ini sempat viral banget. Kalau mau makan di situ harus ngantri. Satu hari bisa menghabiskan berkilo-kilo cabai. Nggak tahu deh, banyak ya, berkilo-kilo pokoknya. Dan sampai hari ini katanya menu satu ini masih menjadi menu yang cukup laris bahkan ya. Nah, siapa tahu menu satu ini bisa jadi referensi buat kalian yang juga kepengen membuka usaha ayam geprek cabai hijau. Apa saja bahan-bahannya dan gimana cara memasaknya? Ayo kita bikin. Untuk bahan-bahannya di sini ada ayam file, ini bagian paha tanpa tulang. Ada sayap ayam, ini sekitar 10 buah sayapnya. Juga ada kulit ayam. Biasanya kulit ayam suka aku buang, kali ini aku olah aja karena ini cocok banget ya dimakan dengan cabai hijau. Selain itu juga ada amplak hatinya ayam. Untuk bahan ungkepnya ada 50 gram lengkuas, 50 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 5 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, 5 batang serai ukurannya kecil-kecil, 20 gram jahe, dan 15 gram kunyit. Ada 10 gram ketumbar bubuk, 1 gram lada bubuk, 15 gram garam, dan 5 gram micin. Untuk sambal cabai hijaunya, di sini ada 100 gram cabai rawit hijau, 150 gram cabai besar hijau, ada 30 gram bawang putih, 3 buah jeruk nipis, ada 5 gram garam, 5 gram micin, 10 gram gula pasir, dan minyak goreng secukupnya. Di menu ini kita juga bisa tambahkan tempe atau tahu ya, bisa dimasukkan ke dalam ungkepan ayam. Sekarang kita mau siapkan bumbu untuk ungkep ayamnya. Lengkuasnya aku potong tipis-tipis dulu. Jahe juga diiris tipis-tipis aja. Ini supaya memudahkan untuk di blender ya. Kunyit kita potong tipis-tipis juga. Kemudian ada bawang merah, kita potong kasar-kasar aja. Jadi semua bahan-bahan bumbu ungkep ini aku potong-potong aja dulu. Bawang putihnya dikeprek dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam chopper. Kita pakaiin sedikit air supaya dia lebih halus. Sudah halus. Jadi kalau kita mau bumbunya agak halus, dipakein air ya. By the way, ini chopper aku tuh udah lama banget aku pakainya. Pisaunya masih super tajam ya. Ini sekali pencet aja langsung halus kayak gini tuh. Ini tipenya IL216J. Ini chopper favorit aku sih ya, karena dia kan mangkoknya terbuat dari bahan kaca, jadi nggak akan bernoda kunyit gitu. Dan ini hasilnya cukup halus, jadi bisa bikin bumbu kasar atau bikin bumbu halus. Tuh, cakep banget. Untuk serainya aku keprek-keprek aja. Ini sebenarnya sih tadi lupa ya, harusnya dimasukin aja ke dalam chopper. Selanjutnya kita pindahkan bumbu ini ke dalam casserole pan-nya Idealife. Kita tambahkan sedikit air lagi. Masukkan serainya, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam, dan micin. Kita aduk rata. Jangan lupa daun salam dan daun jeruk, ini penting sekali ya. Baru kemudian kita lanjut masukkan potongan ayamnya. Siapa yang doyan kulit ayam? Sejujurnya selama ini aku nggak pernah masak kulit ayam sih. Tapi sayang juga ya dibuang-buang. Amplak ayam, hati ayam. Jadi ini 2 pasang ya amplak hati ayamnya.
Kita aduk-aduk rata dulu supaya semua bagian ayamnya ini tercoating dengan bumbu dan penyedap rasa. Dan bumbunya ini tidak aku tumis ya. Sebagian orang kan pakai ditumis dulu. Nah, menurut aku nggak usah ditumis, cukup diungkep aja dengan api. Nanti dia akan menyerap secara perlahan ke dalam daging ayamnya. Nah, nanti kan akan kita goreng, bumbunya juga akan mateng lagi. Kita tutup. Dan ini akan kita ungkep kurang lebih selama 25 menit atau hingga daging ayamnya matang sempurna. Kita mau balik-balik dulu daging ayamnya. Jadi ini aku ungkepnya tuh pakai api kecil aja ya, supaya ayamnya tuh bener-bener nyerap bumbunya. Tuh, kita pindahkan yang bagian bawah ke atas supaya mendapatkan giliran masing-masing gitu ya. Segini aja udah harum banget nih sahabatku. Jadi ini sengaja aku nggak pakein banyak bumbu ini ono-ono ya, cukup bumbu kuning basic aja. Ini aja udah cukup harum. By the way, ini aku masak menggunakan casserole pan dari Idealife. Ini ukurannya 24 cm. Dan aku pakai casserole pan ini udah lama banget ya. Dia bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Dan ini coatingannya tuh nggak rontok, nggak berubah ya, walaupun udah lama. Ini udah lebih dari 6 tahun nih aku pakai. Jadi aku rekomendasi banget untuk kalian miliki casserole pan ini. Tipenya IL24CR. Selain daging ayam, aku juga tambahkan dengan tempe supaya lebih puas makannya ya. Tempenya ini kita potong agak tebel-tebel aja segini. Agak kotak-kotak gini aja ya, nggak apa-apa. Jadi nanti ini akan aku ungkep lagi pakai kuah ungkepan daging ayam. Oh ya sahabatku, siapa yang belum punya pisau satu ini? Menurut aku ini pisau terbaik dari Idealife ya. Ini tipenya IL162. Ini super tajam dan gagangnya ini nggak ada sambungan. Dia terbuat dari bahan stainless steel yang high grade, jadi nggak gampang tumpul. Ini recommended banget untuk kalian miliki juga. Dan ini daging ayamnya sudah hampir mateng. Sudah mateng sih seharusnya. Nah, pada tahap ini barulah kita masukkan potongan-potongan tempenya. Kita angkat sebagian ke bagian atas supaya tempenya bisa masuk. Oke, kita tutup sekali lagi. Kita masak lagi sekitar 5 menitan. Dan ayamnya sudah mateng. Ini akan kita angkat. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau menggoreng cabai. Kita panaskan minyak. Minyaknya sudah benar-benar panas. Kita masukkan cabainya. Awas ya, ini bakal meledak. Nah, ini gorengnya nggak perlu terlalu lama, asal matang aja cabainya. Ini bahaya sekali. Dan kita masukkan ke dalam chopper lagi. Ini soalnya udah dardor-dardor dianya. Dan kita masukkan bawang putih yang masih mentah. Langsung aja kita kasih garam, kasih micin, kasih gula. Tidak butuh 10 detik sudah terpotong dengan sempurna. Kita pindahkan ke dalam cobek, karena ini kan ceritanya mau dikeprek ayamnya ya. Kita pindahkan sambalnya ke dalam cobek. Mungkin ada yang komen, udah dicop kok dicobek lagi. Jadi tadi dicop-cop itu kan untuk mempercepat aja, supaya dia sudah terbantu 3/4 bagian ya kan. Nah, kalau dari awal kita ngulek, kan pegel banget tangan. Kayak gini kan tinggal menyempurnakan aja.
Tuh, jadi kelihatannya tuh kayak yang rajin banget gitu ya nguleknya. Padahal kita pakai chopper. Supaya lebih sedap lagi, kita mandikan dengan minyak mendidih. Yang di atas nggak mau kalah. Tuh, kalian pasti mendengar ya, itu bukan sedang menggoreng. Itu tukang sedang memotong besi. Supaya lebih segar, kita peraskan jeruk nipis. Boleh jeruk nipis, boleh jeruk limau ya. Kita ulek-ulek lagi, dikacau-kacaukan. Lihat, warna hijaunya cantik sempurna ya. Sekarang kita mau menggoreng ayamnya. Tempenya juga kita goreng aja. Dan ini kulit ayamnya. Jangan lupa dibalik-balik ya, supaya warnanya jadi cakep, supaya matang sempurna ayamnya. Lihat ayam gorengnya menggugah selera, sahabatku. Kita taruh aja di cobek ini. Tempenya juga sudah mateng. Sekarang kita mau penyet-penyet sedikit ayamnya. Karena ini sudah boneless, jadi aku nggak yang penyet-penyet gimana parah ya. Kita tempel-tempelkan. Tuh ya. Ini nanti kalau ditaruh di piring, dia tuh tercover full sama sambal hijaunya. Dan kita akan makan dengan nasi panas. Wow. Lihat. Siapa yang lapar? Ayo kita makan. Kita mau potong ayamnya. Wih, lihat ini. Ayamnya juicy banget ya, tuh. Ya wajar lah juicy, karena ini kan bagian paha, sudah pasti juicy lah. Makan! Ini sih harusnya makannya pakai tangan, sahabatku. Jangan pakai sendok garpu. Makannya pakai 5 jari, ini bakal lebih mantep. Emang seenak itu. Hauce sencingping. Rikuk ya. Ini masaknya gampang banget. Aduh, sampai nggak bisa berhenti nih makannya nih. Habis.